Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Audio Symphony 107,7 FM The Power Hit Station. Dengerin lagu yang pilihanmu. Hai Sobat Muda, selamat sore. Apa kabar nih Sobat Muda yang ada di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Sobat Muda. Di talkshow kali ini untuk memperingati Hari Kesehatan Dunia yang jatuh pada tanggal 7 April 2021 kemarin yang bertemakan dengan gaya hidup sehat yang ideal. Nah, kali ini Kiara nggak sendiri lah Sobat Muda. Kiara bareng sama Ibu cantik yang merupakan Dekan Fakultas Kedokteran UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Gimana Bu kabarnya hari ini? Baik, terima kasih Kiara. Terima kasih juga Ibu, soalnya saya agak nervous sedikit gitu ya Bu ya. Atau kita nervous bareng nih. Biar sosok ya Bu ya, kayak Atta Halilintar sama Aurel. Oke, nah Sobat Muda udah pada tahu belum Ibu cantik ini siapa? Nah jadi di sini Kiara mau ngasih tahu nih, Ibu cantik ini bernama gelarkan Profesor Dr. Yuyun Yuniwati MKS, spesialis radiologi konsultan. Nah beliau ini sudah meraih banyak prestasi ya Sobat Muda, di antaranya itu ada the First National Radiology Award PDSRI held in Malang. Kemudian ada Silver Award International Invention and Innovative Competition from MNNF Network Malaysia, dan juga ada Gold Award International Invention and Innovative Competition from NNF Network Malaysia. Nah kalau misalkan Kiara sebutin semua ini kayaknya satu hari satu malam gak selesai ya Sobat Muda ya, saking banyaknya, sehingga Ibu ini sudah kelihatan expert gitu di dunia kedokteran. Nah, gimana nih Bu hari ini rasanya? Alhamdulillah baik, sehat. Kiara kan juga kan? Alhamdulillah Bu. Oke, mungkin yang Sobat Muda di rumah udah gak sabar ya untuk ke pembahasan yang lebih intens gitu. Nah Bu, saya mau nanya nih, kan tadi Kiara udah bacain tentang prestasi yang Ibu dapatkan, sehingga untuk mencapai titik sekarang itu kan mungkin nggak mudah ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit perjalanan karirnya. Mungkin emang dari awal Ibu itu udah mempunyai cita-cita menjadi dokter, atau ada faktor dukungan orang tua yang berprofesi dokter gitu Bu. Mungkin bisa menceritakan gitu. Terima kasih Kiara. Ya, Jadi sama seperti teman-teman atau adik-adik ya boleh ya, atau anak-anak yang sekarang lagi bergabung ya, saya sama seperti kalian. Jadi pada waktu saya SMA, saya juga bingung saya mau jadi apa gitu kan, karena ke SMA kan masih galau ya Kiara ya. Terus akhirnya saya masuk ke kedokteran. Jadi sebetulnya masuk ke kedokteran itu salah satu doa dari orang tua. Masya Allah. Jadi orang tua saya itu pengennya saya jadi dokter. Putranya cuma 2, saya sama adik. Nah adik saya pengennya jadi dokter gigi. Jadi pada waktu saya keterima di kedokteran, 2 tahun kemudian adik saya mau masuk kedokteran, nggak boleh sama ibu saya, karena ibu tuh kepinginnya satu putrinya jadi dokter, satunya dokter gigi gitu Kiara. Ya. Terus kemudian sama seperti kalian, saya juga kuliah, dan saya juga nggak kuliah aja, saya punya banyak kegiatan juga, ya kan. Saya kuliah oke. Jadi pesannya buat teman-teman sekalian ya, jadi tetap yang paling penting itu adalah akademik. Tapi kalian tidak boleh hanya jadi mahasiswa yang hanya sekolah toh, kalian harus punya kegiatan yang lainnya. Misalnya seperti kegiatannya Kiara ini, ya kan, punya kegiatan di Symphony FM ini ya, atau kegiatan-kegiatan positif lain, karena itu akan membantu, akan menunjang nanti kalau kalian sudah jadi orang gitu. Jadi saya kuliah kedokteran, salah satunya itu karena doa ibu saya. Terus kemudian ibu saya tuh gini, sejauh-jauhnya saya sekolah, setinggi-tingginya saya sekolah gitu ya, dan adik saya ya, karena kita cuma berdua, itu kami disuruh kembali menjadi guru. Kenapa? Karena guru itu adalah kalau kita kepingin mendapatkan pahala yang paling gampang menurut ibu saya. Karena
ilmu yang bermanfaat itu adalah amal jariah juga. Ibu saya itu guru TK. Oh, dari TK. Jadi beliau itu mendoakan anak-anaknya menjadi dokter dan dokter gigi dan kembali menjadi Masya Allah, jadi ada sambil untuk amal jariahnya ya Bu ya. Untuk kegiatan kampusnya mungkin bisa dikasih tahu Bu apa dulu pas masa mudanya? Saya itu memang nggak bisa diem ya. Ini kayak Kiara kan juga nggak pernah pulang nih modelnya nih. Jadi saya aktif di senat pastikan. Terus kemudian dulu di FKUB, saya lulusan FKUB ya. Jadi itu ada lembaga kesehatan mahasiswa, saya aktif di sana. Terus kemudian pada waktu SMA saya itu ikut Paskibra sampai tingkat Jawa Timur. Terus pernah juga ikut Kakang Mbak Yu, tapi nggak menang loh ya. Kamu jangan pikir aku menang, aku nggak menang. Tapi padahal udah cantik banget ya sobat muda. Kiara lebih cantik. Masya Allah. Apa lagi ya udah gitu. Jadi pokoknya emang kita itu harus punya kegiatan lain kecuali akademik. Tapi tetap itu tadi nomor satu akademiknya, karena orang tuamu itu kan kepinginnya kamu misalnya kayak Kiara nih, kepinginnya kan Kiara menjadi lulusan terbaik dari Fakultas Syariah seperti itu. Tapi nanti efek sampingnya atau kemampuan lainnya Kiara bisa jadi penyiar. Masya Allah, amin. Oke, itu tadi sekilas perjalanan karirnya Ibu ya, yang aktivis sekali sepertinya pas masa mudanya. Sampai jadi Kakang Mbak Yu loh ya Allah. Kiara mungkin daftar administrasi udah ditolak kayaknya Bu ya. Tapi bukan pemenang loh Kiara. Oke, nah mungkin langsung ke intinya ya Bu ya kan. Talk show kita hari ini kan bertemakan tentang gaya hidup yang ideal untuk kesehatan yang ideal. Nah menurut Ibu nih, gaya hidup yang ideal itu seperti apa sih Bu? Oke, gini ya. Jadi kalau ideal itu ideal untuk kita sendiri gitu Kiara. Jadi kalian itu nanti ya kalau berpikir ideal hidup, ideal lifestyle itu perorangan. Jadi antara Kiara dengan saya beda, antara Kiara dengan teman-teman Kiara juga beda. Kenapa? Karena kita itu kalau kedokteran tuh bilang ilmu kedokteran itu seni. Antara satu orang dengan orang yang lain tuh beda. Walaupun kita saudara kembar yang identik pun, itu sebetulnya kita berbeda. Gitu. Jadi contoh gampangnya gini, ada orang yang misalnya sama-sama sakit flu gitu ya Kiara ya. Yang satu istirahat aja sembuh, yang satunya mesti sampai ke dokter minum obat. Nah, itu artinya kita itu semua berbeda-beda. Seperti itu juga ideal lifestyle itu. Jadi per orang itu berbeda. Contohnya gini, kalian yang penting itu harus seimbang. Jadi kan sekarang ini lagi pandemi, kan berarti kalian nggak bisa seperti dulu lagi sekolahnya luring ya kan. Kalian banyak daring. Kalian harus menyeimbangkan kapan kalian daring, tapi kalian tetap harus beraktivitas. Jadi olahraga, mungkin kalian juga perlu misalnya bangun subuh, habis subuh jalan-jalan ya kan. Olahraganya tergantung kamu. Jadi kalian mungkin ada yang seneng olahraganya itu goes misalnya. Sekarang lagi ngetren goes, tapi jangan maksa. Nggak semua orang cocok dengan goes. Jadi kalian sendiri yang tahu kalian cocok dengan apa. Jadi ada yang cocoknya jogging misalnya, ada yang cocok goes, ada yang suka olahraga yang harus bersama, misalnya main basket, main voli, main sepak bola, itu kan nggak bisa ya. Jadi per orang itu harus mengenali dirinya itu seperti apa, seperti itu Jadi, tapi intinya itu ya, harus ada aktivitas fisik, olahraga terserah kalian mau apa, terus makanan sehat ya. Makanan sehat itu artinya kamu jangan kufu terus ya, mumpung di rumah bantu orang tuanya masak-masak sendiri, karena kan kalau masak sendiri kita nggak pakai penyedap rasa misalnya ya. Terus kemudian kita juga bisa mengatur apa yang dimakan tuh bukan hanya junk food ya, tapi
makanan-makanan sehat, misalnya sayur, buah, seperti itu. Itu jadi pola hidup sehat yang ideal itu tergantung tadi individu per individu gitu. Untuk olahraganya juga yang disenangin ya, Bu ya, yang biar nggak cocok dan bosan. senangi. Jadi kan misalnya jangan Mhm. memaksa, misalnya temenmu bisa yoga misalnya 40 Dipaksain menit, gitu terus ya, Bu kamu ya? ikut-ikutan, belum Oh tentu iya. malah kamu pingsan nanti, ya kan? Iya, Iya. jadi semua orang tuh berbeda ya Bu Iya, ya. kayak tadi Sesuai Gowes lagi Mhm. ngetren, tiba-tiba kamu beli ini apa namanya sepeda, Mhm. nggak seperti itu. Mungkin kamu Oke. nggak cocok sama Gowes, mungkin kamu cocoknya ternyata jogging aja. Gitu. Kalau Ibu sendiri suka olahraga apa nih Bu? Aku Mhm. jogging Oh, ya, jogging. aku jogging sekitar rumah gitu. Terus kemudian ada kita kalau ibu-ibu itu kan ada Senam. kumpul-kumpul senam gitu aja 2 kali seminggu. Tapi kan nggak sama, jadi maksudnya Mhm. itu tergantung juga kepada jenis kelamin. Kan laki-laki sama perempuan beda, kan nggak mungkin Tiara nanti misalnya angkat besi Oh gitu iya. ya. Atau Heeh. tergantung umur. Jadi kalau seumur aku dengan seumur kalian pasti beda olahraganya. Jadi nggak tiba-tiba aku ikut Tiara lari 100 kilo aduh. Oke, berarti disesuaiin ya, selain kesenangan sendiri, itu juga usianya diperhatikan. Usia, jenis kelamin, terus kemudian kalian kan tahu sendiri mungkin ada yang asma, ya kan, mungkin ada yang alergi seperti itu. Nah, menyambung dari penjelasannya Ibu nih, untuk masalah gaya hidup ideal untuk kesehatan yang ideal. Nah, ini kan apakah setiap manusia itu tuh harus mempunyai target untuk hidup sehat yang ideal gitu, Bu? Soalnya kan katanya Ibu tadi kan kayak ada orang yang ngerasa, wah aku udah sehat kok, aku setiap pagi udah olahraga, aku sudah mengkonsumsi buah-buahan, tapi pada nyatanya dia itu juga udah kayak kategori sering sakit gitu, Bu. Nah, itu bisa dikatakan sudah idealkah atau belum gitu, Bu? Ya, jadi kalian itu harus punya target. Hidup itu punya target ya. Jadi kita itu harus punya target. Gampangannya gini. Kiara sekarang semester berapa? Semester 6 alhamdulillah. Semester 6. Berarti Kiara Iya. kan harus punya planning mau lulus kapan misalnya, ya kan? Mau lulus kapan? Terus setelah lulus mau apa misalnya, atau mau kerja atau mau sekolah S2 misalnya. Jadi kita itu memang harus mentargetkan ya. Itu target yang jangka panjang sekolahnya, tapi target yang paling dekat tuh sebetulnya apa sih? Sebetulnya 15 menit lagi kita mau apa misalnya. Kita punya target, dulu saya bersama teman-teman saya seangkatan itu ya, dalam 1 hari ini kita melakukan perbuatan apa yang menyenangkan orang lain. Jadi misalnya menyenangkan orang lain tuh sederhana loh Tiara. Misalnya kamu senyum sama orang, misalnya kamu lagi jalan, kamu bantu apa namanya itu Dari hal yang kecil ya, gitu ya, Bu, itu ya. dan itu targetnya bukan setahun 2 tahun, tapi biasanya kita mentargetkan 30 menit ke depan atau 1 hari lagi kita mau apa, seperti itu. Jadi olahraga juga gitu, jangan-jangan nanti yang kayak Kiara, kayak kalian tuh targetnya supaya kurus, nggak seperti itu. Tapi kurus itu efek samping gitu, tapi yang penting targetnya itu adalah sehat, ya kan, gitu. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini, kalian harus punya target. Kalian harus punya targetnya itu, oh berarti aku harus hidup sehat, aku harus memenuhi protokol kesehatan, aku nggak boleh sakit, karena kalau aku sakit aku akan menulari orang-orang yang lain. Nah, kalau kita nyambung nih Bu ya ke masa pandemi gitu, untuk Ibu menghadapi khususnya ke keluarga ya Bu ya, dan masyarakat yang notabene itu tuh belum tahu ilmu kedokteran gitu, bagaimana ya Bu menghadapi pandemi COVID yang sudah ada 1 tahun di Indonesia? Setahun nih ya, Udah kita anniversary. ulang tahunnya COVID. Iya, itu bagaimana ya Bu? Jadi mungkin kalian udah bosan ya gitu ya. Jadi udah setahun. COVID itu sebabnya virus, ya kan. Sebetulnya kenapa sih disebut COVID-19? Karena dia baru ditemukan tahun 2019 gitu kan. Jadi kalau, dan bahayanya ini apa sih? Menularnya antar manusia ya. Jadi kalau yang lain-lain itu kan menular antar, misalnya ada lewat hewan dulu atau lewat mana dulu, ini memang antar manusia. Sehingga jadi pandemi. Jadi pandemi itu karena dia tadi bertular antar manusia, sehingga kalau dulu kan bersatu kita teguh, sekarang jadinya bercerai aja kita lebih teguh, jadi harus menjaga jarak. Terus kenapa kok harus pakai masker? Karena itu tadi menularnya antar manusia seperti itu.
terus kemudian mencuci tangan karena kan kebersihan sebetulnya. Terus mengurangi mobilitas, mengurangi kerumunan seperti itu. Karena intinya tadi loh ya. Jadi ini virus baru dan kita sebetulnya masih banyak sekali yang kita temukan ternyata virus ini sifatnya tuh belum kita ketahui sepenuhnya gitu loh Kiara. Jadi kan makanya sekarang udah divaksinasi gitu ya. Tapi yang nanti kalau kalian pada waktunya divaksinasi, setelah vaksinasi jangan menganggap bahwa kalian aman loh ya. Jadi vaksinasi itu melindungi sekitar 65% saja. Kenapa? Kenapa? Karena itu tadi virus ini mutasi. Tapi intinya tadi ya, virus. Jadi kalau virus dan menular antar manusia. Jadi kurangi ya. Jadi silahkan kalian beraktivitas boleh, tapi protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Kalau sobat muda dengerin, kalau lagi di luar tetap pakai masker, jangan taruh di dagu ya Bu. Betul. Ya. Katanya kalau taruh di dagu tuh ke ininya ya Bu. Ya, ini kan kotor ya. Kamu pakai lagi, nanti kan makin nyebar-nyebar. Jadi lebih baik kalau misalnya kita makan di luar itu langsung dicopot aja ya Bu ya, daripada di sini ya Bu ya. Oke. Nah ini Bu, Ibu kan udah sampai titik sini nih ya, otomatis sudah pernah merasakan menjadi mahasiswa gitu. Nah ini kan apalagi masalah pandemi ini kan kayak yang harusnya praktek jadi dialihkan ke tugas kayak Kiara nih misalkan. Kiara nih kan ada praktek kayak kehakiman gitu kan yang pakai toga kayak gitu. Nah gara-gara pandemi ini jadinya kayak tugasnya analisis kasus terus. Nah otomatis kan berdampak pada pola tidur yang tidak teratur dan ditambah dengan segelas kopi gitu ya Bu ya. Nah itu bagaimana ya Bu untuk polanya itu, untuk mengatasi ke depannya itu bagaimana? Ya, jadi memang pandemi ini kita mungkin termasuk orang-orang pilihan kali ya. Masya Allah. Jadi karena kan tidak semua orang generasi manapun, maksudnya Kiara seumur Kiara, aku seumur aku ya baru sekarang ini kena pandemi kita kan ya. Jadi siapa yang mengira kalau kita akhirnya jatuh ke pandemi seperti ini. Nah itu perubah memang pola hidup kita sebetulnya ya, terutama buat mahasiswa, buat anak sekolah itu akan berubah ya kan. Kalau dulu kita biasanya bisa ketemu temannya langsung, bisa cipika-cipiki ya kan, bisa kayak tadi kayak Kiara bisa praktek dengan baju toga kayak hakim, sekarang nggak bisa lagi kan ya, berubah. Mungkin ya kamu sedih ya? Iya sedih. Lebih sedih lagi yang mungkin yang wisuda ya kan, wisuda biasanya bisa harus virtual. Nah kalian nggak boleh sedih ya, kalian harus berpikir bahwa itu adalah kita ini orang-orang pilihan ya. Jadi kita harus mensyukuri sebetulnya. Nah kiatnya seperti apa? Tadi yang saya bilang itu lifestyle kalian pasti berubah kan ya. Jadi kalau biasanya tugas, biasanya kamu kuliah normalnya misalnya jam 7 sampai jam 3 misalnya, sekarang bisa sewaktu-waktu ya kan, bisa di Sabtu, di Minggu kamu tiba-tiba ada ujian misalnya ya kan, tugas bisa karena tadi tugasnya diganti lebih banyak tugas, akibatnya kamu mengerjakannya di malam-malam ya kan. Jadi yang penting itu tadi lifestyle kalian kan pasti berubah, kalian harus bisa menyeimbangkan kapan kalian depan komputer, kapan kalian depan handphone ya kan, karena memang itu adalah sarana yang bisa berkomunikasi, tapi kapan kalian juga melakukan kegiatan lain-lain. Nah kan aku bilang kalau dulu harus kampus, harus kos, mungkin sekarang teman-teman sekalian ada yang di rumah jadi lebih dekat dengan keluarga kan, untungnya itu. Nah di sela-sela itu kalian tetap harus berolahraga, tetap harus membantu orang tua gitu ya, tetap harus bisa berkegiatan, pokoknya seimbang ya, antara daring dan luring ya. Terus lagi soal kopi ya, kopi itu sebetulnya kalau saya melihat sekarang jadi tren ya. Iya Bu, di kafe-kafe banyak kafe ya, sebetulnya ya nggak apa-apa, kopi itu bagus-bagus aja. Sebetulnya kopi itu kan mood booster ya kan ya, kamu dan di samping juga kayak hidup kan. Nah, kamu akan bangga misalnya kamu ngerasa di kafe yang ini gitu ya. Kafe-kafe sekarang kan memang yang instagramable gitu kan kamu ya. Tapi sebenarnya itu kan kayak hidup, kamu yang tahu berapa kebutuhanmu gitu. Kadang-kadang tanpa kopi kamu tetap bisa bangun, kadang-kadang minum kopi bergelas-gelas pun kalau kamu lagi nggak mood kan kamu tertidur aja seperti itu.
Jadi kopi boleh, tapi kamu harus bisa menyeimbangkan ya. Nah, sobat muda, diimbangin ya untuk kopinya. Jadi Oke. jangan minum kopi cuma untuk ya boleh lah Boleh sekali-sekali lah, ya. Cuma foto-foto, beli satu gelas Iya. foto-foto boleh. Cuma numpang wifi-an sama boleh. selfie. Boleh. Oke Bu. Nah masalah pandemi ini kan emang jenuh ya Bu ya, di rumah selalu jenuh gitu. Nah ada tuh orang, apalagi Kiara nih ya, basicnya sebelum pandemi itu tuh nggak suka nyemil Bu. Ya. Nah selama pandemi itu jadi suka nyemil gitu karena emang jenuh gitu ya Bu ya. Nah itu akhirnya kan berdampak sama berat badan yang semakin menambah dan melebar gitu Bu. Dan sejatinya manusia apalagi wanita gitu kan mengidam-idamkan tubuh yang ideal gitu Bu. Nah di samping itu di masa pandemi ini banyak ini Bu, kayak minuman-minuman herbal yang bikin berat badan itu turun drastis kayak gitu. Sebenarnya itu baik apa enggak sih Bu? Ya, ya jadi itu wajar ya Kiara ya. Jadi kalau kalian duduk terus itu mesti kan kalian tuh ngemil itu wajar ya, terutama perempuan kan. Iya. Nah, laki-laki sih nggak suka ngemil dan memang secara hormonal kita perempuan tuh memang kalau stres ngemil. Kalau nggak nyemil apa belanja? Iya. Nah kamu shoppingnya sekarang online ya, lebih cepat lagi ya. Jadi itu wajar. Cuman kalian yang harus bisa menjaga sendiri. Kamu bikin target aja Kiara. Jadi misalnya ngemil jangan sediakan. Jadi kalau di sebelahmu itu kamu kalau misalnya beli cemilan bagi dua, misalnya kamu satu bungkus bisa kacang, kamu bagi dua aja, misalnya ini harus 2 hari, nanti kurangin lagi jadi 3 hari. Nah berikutnya bisa diganti dengan buah misalnya. Nah kalau misalnya kebablasan gimana Bu? Biasanya kan nggak apa-apa dikit aja, dikit lagi sampai habis sebungkus. Iya, jadi dan yang ditakutkan oleh umur-umur sekalian tuh kan memang gemuk ya. Iya. Jadi sebetulnya gemuk tuh ya ada sih orang yang bisa kurus kayak Kiara, tapi ada juga yang sudah olahraga mati-matian tetap aja gemuk. Jadi kalian makanya individual itu tadi ya. Jadi kalian yang lebih mengerti gitu ya. Jadi tubuh kalian seperti apa, dan itu biasanya keturunan. Ada nih orang yang makannya banyak tapi kurus-kurus memang satu keluarga. Ada yang nggak pernah makan tetap aja gemuk. Nah itu tapi tetap yang penting olahraga tadi, harus olahraga ya, ingat ya. Jadi walaupun daring misalnya ya cuman pagi 15 menit setelah sholat subuh boleh, terus nanti sore 15 menit cukup segitu. Jadi nggak harus kamu tiba-tiba setelah ini tiba-tiba langsung olahraga sejam gitu, nggak harus ya Bu ya. Yang penting istiqomah. Istiqomah. Iya, olahraga yang baik itu apa sih yang dikerjakan kan? Kalau sebaik apapun olahraga kalau nggak dikerjakan kan tetap aja nggak bermanfaat. Iya benar banget. Berarti untuk mengkonsumsinya itu boleh tapi diseimbangi sama olahraga ya sobat. Tetap boleh, wajar ya. Makanya cemilan tuh dibuat untuk apa sih? Untuk dibeli. Kasihan nanti. Kayaknya saya sama Ibu se-server ini. Oke. Nah Bu, tadi kan Ibu menyinggung ada yang gemuk tapi nggak bisa kurus ya. Itu biasanya faktor apa Bu selain keturunan? Keturunan, terus kemudian memang ada yang namanya body mass index gitu ya, BMI gitu ya. Memang ada orang yang mungkin kamu pernah seperti tulangnya besar-besar ya gitu. Jadi kan ada orang yang memang tulangnya besar-besar, gemuk dikit langsung kelihatan besar gitu. Tapi ada juga yang memang kecil-kecil terus gitu. Gak apa-apa, semua orang tuh memang punya bentuk badan yang berbeda-beda. Dan itu ya nggak bisa dipaksa makanya ya. Kalau untuk gemuk sendiri itu tuh ada batasannya nggak sih Bu, untuk gemuk segini loh batasnya yang sehat? Kayak kan ada yang obesitas. Ada. Jadi ada perhitungannya, tinggi badan dibagi berat badan tuh ya. Jadi ada tabelnya. Kalian bisa cari-cari nih. Kamu googling ya. Bisa pakai handphone. Kamu googling berat badan ideal ya. Kamu harus mempertahankan berat badan idealnya itu di situ. Tapi nggak usah ngoyo gitu. Nanti pelan-pelan dengan pola hidup sehat, dengan kita olahraga teratur, makan teratur, tidur cukup, itu nanti berat badannya akan ideal sendiri. Apalagi untuk umur-umur sekalian ya, Kiara itu jangan sampai nggak olahraga ya, karena pembentukan massa tulang tuh di umur-umur kamu.
Oh, berarti umur saya masih bisa tinggi nggak Bu? Kan kamu bentuk masa tulang. Jadi Oh, masa tulangnya. ya, jadi kan kalau perempuan, apalagi perempuan ya, jadi kan itu harus terkait hormon. Makanya nanti setelah menopause itu kalau orang nggak pernah olahraga itu akan gampang osteoporosis, pernah dengar kan? Oh iya. Ya, jadi makanya sekarang itu kamu harus punya kegiatan. Nah, sobat muda nggak boleh males ya, harus Iya. tetap olahraga. Pernah belum tentu juga ya. Kadang tuh cuma hari Minggu aja Bu, Ya, soalnya kan boleh. ini bareng diajak tetangga Ya, biasanya jogging-jogging gitu. Boleh jogging atau jalan-jalan aja sekitar rumah. 15 menit cukup ya Kiara, jalan 15 menit nanti. Minimal 15 menit ya Bu ya. Ya, 15 menit pagi, 15 menit sore sudah cukup gitu. Berarti kalau untuk menghidupkan gaya hidup yang sehat itu harus sejak dini ya Bu ya? Iya, iya sebetulnya makanya kan tahu nggak atlet-atlet itu kan olahraganya keras. Begitu mereka berhenti jadi atlet langsung gemuk kan. Nah makanya kita tuh harus stabil terus gitu. Jadi harus ya itu tadi, karena kita bukan atlet, kita 15 menit aja cukup. Tapi kamu harus punya itu ya, aku 15 menit beneran, kamu jangan 15 menit Sapi yang SD ternyata kamu beli makanan apa, 15 menit jalannya, terserah kalau mau makan. Nah, kalau menyinggung makanan itu ya Bu, itu sebenarnya boleh nggak sih Bu habis olahraga terus kita beli makanan, makan terus olahraga, itu sebenarnya baik nggak sih Bu? Tergantung juga. Jadi kalau sebetulnya itu ya idealnya jangan gitu, karena nanti kan perut yang penuh, kamu olahraga kan mual ya kan. Jadi lebih baik boleh sebelum olahraga makan dikit atau sekalian sesudah olahraga. Kalau normalnya baiknya itu Bu, makan setelah olahraga itu tuh ada senggang waktunya nggak? Ya keringatnya hilang, nah itu baru. Oh gitu ya Bu ya. Dan nggak minum manis ya. Biasanya kan kamu Iya, minum manis-manis, es gitu ya, manis-manis. Minum air putih. Kalau air manis itu dampaknya apa Bu? Nanti aku habis olahraga. Kalau manis-manis itu nanti jadinya gemuk. Oh gitu. Makanya kamu terasa nggak? Biar ini setelah lagi kita bulan puasa ya. Iya. Nah itu bulan puasa itu sebetulnya kita kan jadi ada takjil, ya kan? Bener. Nah biasanya kita sebetulnya sehari-hari kan nggak ada kan? Nggak Nggak ada, karena ada puasa kita jadi mengada-adakan takjil. Akhirnya 1 bulan puasa bukannya kurus malah gendut, ya kan? Karena gara-gara si takjil itu tadi. Iya, bener. Biasanya nggak pernah makan bubur, nggak pernah makan ya kan es apa. Bener. Akhirnya gitu. Berarti lebih baik ini ya Bu, air putih dulu. Air ya, putih. Bu. Untuk takaran air putih sehari apalagi pas puasa itu berapa liter ya Bu? Kamu sebetulnya air putih itu bebas ya, minum aja, pengen minum aja gitu. Dan bagus juga untuk kulit. Oh Ya iya gitu. Pantes ibunya cantik ya sobat muda ya, awet Cantik muda. kan. Terus kan biasanya kalau di iklan-iklan tuh Bu ya, kan ada kayak pengiklanan yang minum ada ion-ionnya gitu. Terus sebenarnya pas puasa butuh apa enggak sih Bu? Sebetulnya air putih aja cukup. Air putih aja cukup. Itu kan sebetulnya kembali ke gaya hidup, ya kan? Kamu sebetulnya kan keren-kerenan aja kan? Sebetulnya kalau pegang ini gitu ya, misalnya yang seneng ke kafe ini, sebetulnya yang kita butuhkan minum itu apa sih? Sebetulnya biar tidak dehidrasi. Nah, tidak dehidrasi itu yang paling bagus adalah air putih. Nah mungkin Ibu bisa menceritakan nih kegiatan yang produktif selama pandemi, khususnya pas yang WFH gitu Bu, itu gimana? Buat kalian ya, mahasiswa ya? Ya, maksudnya ibunya selama pandemi, ya aktivitas ibu. Aku udah pernah WFH ini. Oh gitu. Ya jadi kebetulan kecuali jadi dekan, aku kan di rumah sakit juga, di rumah sakit Saiful Anwar. Jadi kita karena pandemi ini memang masalah kesehatan, jadi kegiatannya lebih banyak sebetulnya karena pasiennya bertambah banyak. Tapi akhir-akhir ini pasien mulai menurun, jadi kita doakan ya supaya segera menurun. Nanti benar-benar seperti kemarin, dengar nggak yang SKB 4 Menteri ya? Kan Mas Menteri bilang berusaha untuk semester depan bisa PTM terbatas namanya. Nah kita doakan supaya bisa. Karena sebetulnya kasihan loh adik-adikmu yang angkatan 2020 kan belum pernah ke kampus ya. Belum itu kan kasihan ya. Belum lagi yang dari SD mau masuk ke SMP, online ke SMA. Oke. Kayak gitu ya Bu ya.
Mungkin untuk statement penutupnya mungkin Ibu mau ngasih apa nih ke sahabat Oh muda? ya. Jadi pesannya tadi sesuai dengan temanya. Ya. Ideal lifestyle untuk ideal healthy kan ya. Mhm. Jadi dan ideal lifestyle itu individual ya. Jadi kalian sendiri yang tahu, yang lebih tahu bagaimana kondisinya. Jangan memaksa, harus disesuaikan dengan kalian. Pola hidupnya itu yang penting sehat, seimbang antara daring ya kan, aktivitas fisik, ibadah ya, Iya. dan kegiatan yang lain. Oke sobat muda, diingat-ingat ya kata ibunya itu minum kopi boleh, minum herbal untuk menurunkan berat badan boleh, pokoknya semuanya boleh asalkan diimbangi dengan olahraga ya Bu ya, dan Tapi sebenarnya kalau ibadah. herbal tadi nggak menganjurkan juga ya. Iya nggak Tiara, menganjurkan juga, Kalau tapi kopi boleh. masih boleh Iya. aja. Ingat, Hati-hati. harus diimbangi sama olahraga sobat muda. Nah juga untuk gaya hidupnya ya sobat muda itu harus dimulai sejak dini. Betul. Ya Bu ya. Ya. Harus sejak dini karena tadi katanya Ibu apa? Yang hormon-hormon tadi. Iya, jadi apalagi yang perempuan Iya, ya. apalagi yang Kalian perempuan. menabung masa tubuh itu, masa tulang itu pada usia-usia segini. Tuh, Biar bener nggak ya. osteoporosis. Yang malas-malas tuh yang suka rebahan di rumah. Nah, kaum rebahan tuh nggak boleh ini. Ya, Gara-gara kaum daring ya. Iya, gara-gara Jadi, ada Kuliah jam 7 belum mandi nih kayaknya. Iya, belum Cuci mandi. muka. tinggal pakai jaket soblokan Iya, gitu. iya. Oke, mungkin untuk daringnya Ibu masih ngajar ya Bu ya? Pasti Masih ngajar untuk kuliahnya gimana Bu kalau kedokteran gitu? ya, jadi yang paling terdampak mungkin ya kedokteran ini karena sebetulnya kan nggak bisa. Kamu kan takut nanti Iya. kalau jadi punya teman atau nanti jadi dokternya daring ya. Iya. Jadi ya apa namanya itu ilmu ya, terus kemudian skill kita berikan kayak bikin video-video kayak tadi itu ya, dan kita berharap supaya semester depan bisa tatap muka. Tapi untuk yang profesi kan kalau di kedokteran itu ada tahap profesi sama tahap akademik ya Kiara ya. Yang tahap profesi udah masuk dari ke rumah sakit. Kalau yang FKUIN sudah ke rumah sakit Karsa Besar. Yang kalau semester 6 itu masuknya gimana? Semesternya masih akademik, Oh, masih ya, masih akademik. kecil, kamu Kamu masih bayi. kecil. Masih bayi saya sobat muda. Oke, jadi diingat-ingat ya sobat muda, segala sesuatu harus diimbangi dengan olahraga Iya, dan betul. ibadah. Oke. Mungkin ada kesan buat teman-teman sobat muda, Bu? Apa ya, jadi menjadi muda itu harus disyukuri, ya kan? Dan itu adalah tabunganmu untuk masa depanmu nanti. Iya. Jadi kayak saya bilang akademik pertama, karena kamu kan masuk UIN ini misalnya kayak Kiara kan pingin jadi hakim misalnya. Amin, ya. Tapi Iya. kamu punya kelebihan yang lain, misalnya kalau kamu aktif di SEMA, di DEMA, kamu atau aktif di kayak gini, di radio kayak gini, kamu punya kelebihan lain yang disebut dengan soft skill. Itu tidak dipelajari di Dunia perkuliahan. jadi kemampuan untuk manajerial, berkomunikasi dengan teman, Menambah memanage relasi juga ya, Bu, ya. menambah relasi itu pasti berguna nanti. Jadi pergunakan masa mudamu sebaik-baiknya. Oke, terima kasih Bu. Ya Ya. Allah, saya merasa senang banget bisa ngomong langsung intens gitu ya sobat muda. Kesempatan yang sangat besar. Soalnya emang dari awal saya pengen jadi dokter Bu, tapi Ya. masuknya ke hukum. Gak apa-apa. Gak apa-apa, nanti suaminya aja yang dokter. Ya, pintar kamu. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya Ya, telah terima meluangkan kasih. waktunya ke Gubuknya Simfoni FM. Dan terima kasih juga buat sahabat muda sudah menonton video sampai akhir. Dan semoga apa yang kita bicarakan di hari ini semoga langsung dipraktekkan ya sobat muda. Dan ingat, untuk keluar itu harus dengan protokol kesehatan, selalu memakai masker, jaga jarak, dan sering-sering cuci tangan ya sobat muda. Oke, sekian hari ini Kiara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace dan kreasi. Lagu-lagu enak bakal terus diputerin di Simfoni FM.